Terima kasih. Untuk saya secara pribadi dan keluarga dan dari sekalian, saya sangat terima kasih karena saya ini Partai Demokrat memberi ruang kepada kami untuk bisa mendaftar di partai ini untuk mengikuti kontestasi pilkada. Itu selanjutnya kita ikuti bagaimana proses dan otonominya di Partai Demokrat. Kita menunggu selanjutnya kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, apakah kegiatan pembebasan atau kegiatan-kegiatan lain. Kakak mungkin bisa disampaikan juga komitmennya untuk maju pilkada Manggarai. Ya, begini, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, pertama kan sudah membuat restorasi menuju Manggarai yang maju. Tentu restorasi ini ada banyak ya. Pertama, kalau ada hal yang kurang kita perbaiki, yang baik itu kita tingkatkan sehingga pada saat daerah ini maju. Tentu majunya dalam hal pertama itu bisa mungkin bagaimana supaya rata-rata sekolah di Manggarai ini meningkat. Dan kalau kita lihat di atas mana ada fluktuatif, itu kita harapkan ke depan akan lebih baik lagi. Ya, yang pertama. Yang kedua, juga ada peningkatan mutu pendidikan kita di Manggarai. Itu yang kita, walaupun memang saat ini sudah agak bagus, tapi kita mau kejar terus ke depan sehingga kita bisa sejajarkan daerah ini dengan daerah lain di sektor pendidikan. Terus di sektor ekonomi kita ada upaya bagaimana meningkatkan pendapatan kita. Ya, banyak lahan kita yang saat ini belum dioptimalkan. Nah, bagaimana ke depan supaya lahan dioptimalkan? Dalam rangka pertama itu bagaimana untuk menciptakan ketahanan food estate. Ya, kita tahu bahwa lahan ini belum memberikan hasil karena tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh lingkungan. Masih banyak lahan hidup yang akan kita optimalkan. Tentu pertanyaannya kurang ya, apa kalau sayur-sayuran ataupun buah-buahan ya, juga untuk meningkatkan hasil peternakan ya, apakah ternak kecil, ternak sedang ya, apa ternak unggas maupun ternak besar. Itu sesuai dengan potensi yang ada di sana ya. Tentu dengan peningkatan produksi dan produktivitas maka terwujudnya ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini maka tersedianya pangan di wilayah kita. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa di Labuan Bajo itu daerah pariwisata, di mana di sana banyak membutuhkan pasokan bahan-bahan yang dibutuhkan hotel ataupun restoran. Ya. Sehingga ini juga bahan yang jadi peluang bagi kita di Manggarai, karena potensi cukup besar. Nah, bagaimana kita menyiapkan bahan-bahan seperti itu, misalnya hortikultura, misalnya peternakan, ya, dan ke depan mungkin buah-buahan. Walaupun dalam waktu satu periodisasi itu tidak akan tapi paling tidak investasi sudah ada di masyarakat. Nah, dana itu kan itu ada di desa, ada di kabupaten ada, sehingga pada saatnya Labuan Bajo itu kita bisa siapkan bahan-bahan yang menjadi kebutuhan di sana, ya, sehingga seperti yang saya sampaikan di beberapa tempat itu, jadikan daerah ini menjadi gerbong untuk ditarik oleh Labuan Bajo. Manakala kita siap, jangan sampai kita yang dekat dengan Labuan Bajo kita tidak dapat bagian dari Labuan Bajo. Itu dalam sektor kesehatan. Sehingga saya bilang tadi program unggulan, manakala saya terpilih, saya akan bebaskan rakyat miskin ini dari biaya kesehatan. Karena saya lihat begini, dari 300 lebih penduduk Manggarai ini sudah 77 sekian itu sudah dapat kartu KIS, sedangkan 22.000 itu 22,45% itu belum mendapat kartu KIS, dan dari 22% itu juga masih ada penduduk miskin. Ini menjadi tanggung jawab daerah. Tentu banyak diskusi oleh teman-teman, benar atau tidak? Kenapa tidak? Pertama, ini perintah undang-undang, baik Undang-Undang 45 maupun Undang-Undang tentang kesehatan. Wajib hukumnya pemerintah hadir di sana untuk biaya kesehatan, terutama bagi mereka yang miskin yang belum memiliki kartu KIS, sehingga itu menjadi tanggung jawab daerah. Dan ini program unggulan manakala kami terpilih menjadi pemimpin di daerah ini ke depan. Anggaran tersedia harus itu, karena mereka ini kalau dia sakit akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Nah, kalau mereka sehat, maka mungkin saja mereka bekerja dengan baik, pendidikan dengan baik, dan lain sebagainya. Kan gitu. Ini yang kita mungkin mau
kerjakan ke depan kalau kita terpilih ya, sehingga saya salah satu unggulan saya itu adalah bebas biaya kesehatan untuk keluarga miskin yang saat ini belum memperoleh kartu miskin. Bagaimana caranya nanti? Ya, kalau saya terpilih baru saya jelaskan secara detail cara-cara seperti itu. Saya rasa begitu. Terima kasih. Izin dari kamu. Adanya beberapa hari ke depan lah gitu. Heri Nabit Bupati Manggarai meminang kakak, kira-kira gimana? Saya kan komitmen satu saja, saya maju Pak. Nah kalau memang masalahnya besok misalnya, ini andaikan ya, tidak ada lagi ya, peluangnya kecil, saya mundur. Berarti kalau misalnya ada yang tawaran dari wakil? Tidak, saya maju Pak. Jadi tawaran Heri Nabit itu ditolak gitu. Ya, saya kan tidak ada tawaran dan ditawaran, kan saya maju Pak, berarti kan tidak ada tawaran, kan gitu. Berarti menolak ini Pak Heri Nabit. Ya, Seandainya ada tawaran. Bukan menolak ya, saya maju bupati, beliau juga maju bupati, karena bupati cukup satu. Iya, mungkin bukan bupati uang.